Udah lama nih kita nggak bahas per smartwatch-an, dan terakhir kali kayak tahun lalu ya gue bahas smartwatch ya. Dan ya gue pengen bahas lagi karena sekarang tuh fitur-fitur flagship tuh udah turun ke harga yang cukup terjangkau nih. Dan juga gue pengen sekalian kenalin aja dengan ada dua produk ini yang punya fitur flagship tapi harganya tuh bisa dibilang terjangkau banget gitu. Dan kalian nggak perlu repot-repot beli di luar negeri juga gitu. Kalian bisa cek langsung di e-commerce yang di Indonesia tuh ada gitu produknya. Dan menurut gue beberapa fiturnya sih cukup langka ya, yang gak semua smartwatch tuh ada fitur ini gitu. Mau tahu apa aja fitur-fiturnya? Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Yang pengen gue kenalin ada dua nih, ada PJ Jetway 13 AMD dan PJ Jetway seri 10. Menurut gue kedua smartwatch ini tuh punya function yang berbeda dan punya karakter yang berbeda gitu. Jadi gue nggak bisa bahas itu jadi secara satu bagian gitu ya. Gue pengen mulai bahas dari seri ZW 13 dulu nih ya. Nah untuk ZW 13 ini datang dengan seri yang sporty abis gitu. Kayak smartwatch yang siap lah buat bertarung atau bertempur di zona-zona tempat-tempat yang seperti naik gunung ataupun pendakian atau hal-hal yang ekstrim gitu. Dan ya ini desain yang menunjukkan kalau nih smartwatch siap banget buat ekstrim gitu. Hadir dengan ukuran layar 1,43 inch AMOLED yang so far buat pemakaian outdoor ini tentunya kita udah coba ya. Ini pemakaian yang cukup aman gitu. Untuk sinar matahari yang cukup keras itu dia kayak masih kebaca dan kelihatan dengan jelas lah pokoknya. Untuk UI dari smartwatch ini ya karena dia lebih ke sporty, jadi bentuknya tuh nggak kayak menu gitu. Menu yang ke bawah dan lebih ke spesifik soal sporty-nya itu karena ya memang kayak kerasa ini lebih sporty ya smartwatch-nya. Beda dengan series yang nanti yang kita bakal bahas itu lebih lifestyle gitu penggunaannya. Oh ya, buat kalian yang pelari-pelari culture nih ya, kalian yang suka pamer Strava gitu ya. Nah, kalian tuh bisa banget nge-connect Strava apps-nya tuh ke smartwatch ini gitu. Menarik bukan? Smartwatch yang harganya tuh cukup terjangkau bisa connect Strava coy. Karena ya umumnya Strava kan biasanya connect ke smartwatch yang mahal-mahal aja ya kan. Tapi di sini kalian bisa kok. Tenang aja. Selain itu juga kalau di jamnya ini kita bisa nemuin ada beberapa fitur-fitur soal kesehatan juga ya untuk monitoring gitu ya. Seperti ada heart rate, ada kadar udara dalam darah, sleep monitoring, stress level ya semua ada di sini gitu. Terus juga untuk soal kalian-kalian yang muslim yang beragama Islam, kalian juga bisa monitoring, bukan monitoring sih, lebih ke pengingat gitu kayak Islamic Pro ya. Jadi kalian tuh bisa dikasih notif gitu kalau ini lagi asar, ini lagi maghrib ataupun ini lagi zuhur gitu ya. Itu ada di jam ini gitu. Menarik bukan secara fiturnya? Di sini juga kita nemuin ada kayak timer buat ngaji juga. Nah sekarang kita geser ke sisi aplikasi dari smartwatch-nya ini ya. Nah untuk di aplikasinya tuh ya sebenarnya kalian bisa ngecek juga yang kayak Strava gitu, yang berapa putaran dan berapa pace kalian. Tapi kalau kalian mau connect Strava juga bisa tetap aman aja. Atau ganti watch pace itu bisa di aplikasinya. Tapi yang nggak ada di jamnya itu fitur-fitur seperti siklus men tuh. Jadi kalian bisa kontrol siklus men kalian lewat aplikasinya ini juga. Terus juga kalian bisa ngecek arah kiblat ya. Dan juga ada bacaan Asmaul Husna nih. Ini cukup menarik ya karena di beberapa smartwatch yang pernah kita review nggak ada fitur ini gitu ya. Dan soal daya tahannya sebenarnya series yang ini dan juga yang ZW seri 10 ini nanti kita bakal bahas bareng-bareng ya. Gue pengen geser dulu ke fitur-fitur yang ada di ZW seri 10 sekarang. Nah untuk ZW seri 10 ini datang dengan bentuk yang mengkotak gitu, lebih lifestyle rasanya. Dan juga untuk diameternya sih ini kerasa lebih gede ya kalau dibandingkan sama Apple Watch gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini tuh plek-tipeknya Apple Watch ya. Hanya menunya aja yang kelihatan sama, tapi ini diameternya lebih tebal dan lebar juga rasanya. Untuk ukuran layarnya sih di sini 2,1 inch lebih besar. Dan ini tentunya juga udah AMOLED, warnanya cukup jernih. Dan brightness-nya ada di 2000 nits yang kita rasa ini jauh lebih terang ya dibanding yang ada di smartwatch yang ZW 13 tadi. Dan ya ini dipakai dalam kondisi yang outdoor, terik matahari ini juga masih terlihat jelas lah pokoknya. Untuk sensor-sensor kesehatan juga tetap ada di sini ya. Kalian bisa ngecek heart rate monitor ya kan, pulse oksigen, kadar udara dalam darah, sleep monitoring juga ya. Overall sama lah dengan ada di series yang ZW13-nya itu untuk secara kesehatan ya. Terus juga untuk sisi sportnya juga di sini banyak sama kurang lebih dengan yang ada di ZW13 ya. Mungkin secara menunya aja deh di beda, dan mungkin di sini juga fiturnya jauh lebih digunakan untuk penggunaan kita lifestyle karena juga kita bisa akses chat GPT lewat jam ini ya. GPT-nya di sini kita tinggal ngomong aja, nanti dia bisa ngasih jawaban dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kita coba tanya dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Siapakah Presiden Indonesia?
pakai bahasa Indonesia tuh kadang masih agak berantakan dia ngedengarnya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris dia akan pas ini. Kalian bisa lihat ya. Who is President of Indonesia? Ini kalau bahasa Inggris dia itu bisa lebih jelas gitu. Dan ini udah menjawab tuh AI-nya tuh. Cuma memang belum update ya AI GPT ya. Nah, di sini sebenarnya ada fitur kayak generate image gitu. Tapi di gua ini masih nggak bisa berfungsi sampai gua ngetes yang sekarang ya. Ini kita udah nyoba beberapa kali dan ini nggak bisa generate image-nya gitu. Tapi intinya kalau kalian beruntung kalian bisa generate image gitu ya. Untuk AI voice assistant sih juga ini ada di sini. Kalau untuk assistant ini dia bakal connect-nya tergantung HP kalian. Kalau HP kalian Siri ya dia bakal lari ke Siri, tapi kalau HP kalian Android ya dia bakal lari ke Gemini ya. Jadi kalian bisa set alarm dan lain-lain, itu bukan larinya ke jam tapi larinya ke HP kalian tuh. Terus juga kita bisa akses Kompas di jam ini ya. Terus juga ya di jam ini kita juga bisa jadiin speaker ya karena dia ada speakernya. Jadi pada saat kalian connect ke HP kalian mungkin kalian lagi nonton YouTube ya, kayak tiba-tiba kalian gak sengaja connect ke jamnya ini ya bisa bunyi gitu si jamnya itu. Cara baterai keduanya ini klaim ada di 7 hari dan kita sih ngetesnya karena penggunaan kita ini lebih banyak bisa dibilang gak terlalu dipaksakan untuk fitur-fiturnya. Kita juga jarang ngecek heart rate monitornya juga bener-bener cuma dipakai buat ngeliat jam gitu ya. Nah kita tuh dapatnya mungkin lebih dari 7 hari sih rasanya ya, dan ya idealnya lebih banyak lah. Dan untuk soal daya tahannya ya kedua ini sudah dapat IP68 yang artinya kita bisa bawa smartwatch ini sampai kedalaman 2 meter ataupun kena jet atau air hujan ya, itu aman-aman aja di smartwatch ini. Jadi ya ini udah tahan banting, udah tahan segala medan suhu buat kalian ajak gunung ataupun ya tempat-tempat ekstrim ini juga udah aman banget. Nah secara harga nih, menurut gue sih keduanya ini cukup menarik ya, karena untuk ZW13 itu ada di angka 500 sampai 600 ribuan. Sedangkan untuk PJ ZW10 series juga harganya kurang lebih sama dengan yang ada di ZW13 ya. Di sini juga angkanya dibanderol sekitar 500-an sampai 600-an pokoknya. Kan tinggal cek aja sih di e-commerce, pinter-pinter kalian milih harganya. Dan kalau kalian mau yang dapat langsung dari officialnya atau dari store-nya, kalian bisa langsung ke websitenya dari PJ Global ya. Jadi situ gue kasih linknya di deskripsi. Ya mungkin segitu dulu episode kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini. Kalau ini bermanfaat dari kasih tau gue pokoknya pengen gue bahas segitu dulu. Gue pengen dulu di. Bye bye.